Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, ketemu lagi di channel saya Pak Kurang Official ya. Di kali ini kawan ya, kita akan bahas tentang 800 juta itu dalam dua musim dalam 1 hektar ya. Dulu saya sering membuat estimasi ya, sering berkata bahwa lahan 1 hektar itu kalau ditanami porang menghasilkan 800 juta ya. Banyak yang tidak percaya ya, karena memang metode lama yang diterapkan itu beda dengan cara baru. Jadi program revolusi pola tanam yang kami terapkan kawan ya, merubah cara tanam lama ke cara tanam baru ya. Bagaimana cara tanam lama dan sistem cara baru itu seperti apa sih ya gitu. Jadi gini, kalau cara tanam lama memang mayoritas kebanyakan itu lebih cenderung di lahan-lahan yang di bawah naungan ya. Ya karena mungkin beberapa hal, karena keterbatasan lahan dan sebagainya ya. Tetapi kalau pola revolusi yang kami terapkan ya, revolusi pola tanam yang kami terapkan adalah merubah cara tanam tadi, dialihkan malah tanpa naungan ya. Kenapa tanpa naungan? Sudah sering kita utarakan juga bahwa tumbuhan itu membutuhkan sinar matahari untuk proses pembuatan makanan ya, dan pertumbuhan tadi menggunakan sinar matahari. Anda bisa bedakan kawan ya, ketika tanaman itu di bawah pohon yang rimbun ya, dengan tanaman yang tanpa pepohonan ya, artinya tanpa naungan ya. Di situ jelas sekali perbedaannya. Kalau dari kata bulbil itu ditanam di bawah naungan, itu biasanya dia hanya tumbuh sekitar dua batang saja sudah maksimal ya. Tetapi kalau kita tanam tanpa naungan, artinya di situ sinar matahari cukup ya, dari pagi enggak sore ya, itu bisa lebih memaksimalkan. Satu butir itu bisa tumbuh hingga 5 batang, bahkan ada sampai 7 batang ya. Di situ kan kawan, para petani pemula ya, mereka menerapkan dan juga mempraktekkan ya cara kami. Tidak sedikit mereka yang berhasil. Dan kalau kita buat estimasi, memang itu satuannya sebenarnya bukan hektar ya. 40.000 batang tadi sebenarnya bukan hektar. Karena apa? Kalau kita buat 40.000 batang dalam 1 hektar, itu memang ada konturnya. Di setiap daerah itu beda. Ada yang kontur miring, ada yang kontur datar ya. Kalau kontur miring, terlalu miring ya, itu volumenya tidak ada segitu ya. Paling 1 hektar itu cukup untuk sekitar, ada yang 20.000 ya, ada yang 22.000, ada yang 25.000 ya, bahkan kurang dari itu ya, karena konturnya miring dan itu kepotong dengan terasiring ya. Kalau terasiring itu, kalau kalau orang Jawa bilang galengan ya, seperti itu. Jadi 1 hektar membutuhkan 40.000 itu sebenarnya bukan bukan patokan ya, tapi kita yang jadi satuan adalah batang ya. Ketika kita menanam 40.000 butir ya dalam waktu 2 musim ya, itu minimal akan menghasilkan 2 kilo ya. Sedangkan kawan-kawan yang lain hasilnya malah 2 kali lipatnya ya. Sekarang kalau kita bayangkan dalam 1 musim saja, ini yang real, yang nyata di lapangan ya. Kita atau kawan-kawan yang lain juga menanam, ketika 1 musim itu kebanyakan dari apa mereka ya. Jadi kita kita survei di lapangan ya, survei di lapangan itu ternyata 1 musim itu bisa menghasilkan lebih dari 5 on ke atas ya. Kebanyakan jawab mereka 5 on ke atas ya, dari berbagai tempat ya. Sedangkan estimasi kami kalau dari kata sendiri ya, minim isinya 300 dalam waktu 1 musim itu akan menghasilkan 2 on ya.
2 on ya. Kemudian kalau satu musim saja kawan-kawan itu lebih dari 2 on ya, itu kan hasilnya di tahun kedua otomatis sudah besar ya. Sedangkan 2 on saja kalau ditanam satu musim lagi itu akan menghasilkan standarnya 2 kilo ya. Jadi 2 kilo tadi kalau kali 40.000 berarti sudah 80.000, itu secara logika ya. 80.000 kalau kali harga 10.000 nanti di bulan-bulan kering ya. Di bulan-bulan kering itu bulan apa ya? Di atas bulan Juni, Juli ya, Agustus ya. Itu bulan-bulan kering. Harga insya Allah pasti segitu ya. Jadi kalau dikalikan 10.000 kali 80.000 berarti udah menghasilkan 800 juta ya. Sedangkan untuk apa itu kataknya ya, kataknya itu belum terhitung di situ gitu loh. Jadi kataknya masih 800 juta tadi belum dihitung sama kataknya ya, atau burbilnya tadi ya. Ya kalau kita buat katak burbil itu 200 atau 300 ribu, berarti kan ada penambahan yang luar biasa gitu ya. Di tahun pertama kita sudah balik modal, di tahun kedua itu akan menghasilkan yang umbinya saja sudah menghasilkan 800 juta ya, apalagi dengan kataknya ya. Kalau dulu saya bicara seperti ini banyak orang yang tidak percaya karena metode lama itu 1 hektar itu biasanya menghasilkan maksimal itu sekitar 14 ton ya. Berdasarkan survei mereka akan menjawab sekitar 9 ton sampai 14 ton ya. Tapi kalau kita menggunakan metode baru, artinya merubah pola tanamnya, revolusi pola tanamnya ya, secara intensif, kemudian jaraknya juga diatur, kemudian pupuknya juga didukung di situ ya, karena pertumbuhan tadi membutuhkan pupuk ya untuk nutrisinya tadi. Jadi hasilnya bisa dipastikan ya, kita pakai logika saja. Kalau 40.000 kali 2 kilo sudah menjadi 80.000 ya. Kalau kali harga 10 sudah 800. Itu sudah. Saya yakin kawan untuk tahun ini akan banyak kawan-kawan kita yang menunjukkan ya, dan menghasilkan ya, bahwa 800 juta per 40.000 pohon tadi akan banyak kawan-kawan kita yang akan membuktikan ya. Jadi menurunnya minat kembali bertani memang disebabkan oleh beberapa faktor ya. Mereka bingung milih komoditas apa yang cocok ya, lalu jualnya kemana, dan bibitnya dari mana ya, serta prospek ke depan itu bagaimana ya. Alhamdulillah kawan, melalui porang keraguan tadi terjawab ya. Karena porang sudah jelas pasarnya, tanamnya juga mudah, dan tentu saja prospeknya itu cerah karena ini bahan makanan ya. Memang 80% lebih itu dibuat makanan ya. Jadi dari segi prospek memang cerah ya, dan tentu saja kebutuhan tadi unlimited ya. Jadi tinggal kita aja jadi penonton atau jadi pemain ya. Itu yang sering saya ucapkan ya, sering saya katakan ya. Anda jadi penonton atau jadi pemain ya. Jadi pemain di sini diartikan bukan pemain sepak bola atau gimana ya, tetapi pemain di sini diartikan orang yang berbudidaya atau orang yang menanam ya, menanam porang tadi. Karena jelas dari penanaman tadi kita dapat keuntungan yang luar biasa ya. Tidak perlu kita kerja ke luar negeri jauh dari anak istri kita ya, apalagi orang tua. Kita menunjukkan bahwa kita di desa ya, biarpun kita tinggal di desa kita bisa kok ya. Jadi cukup kita mulai bertani walaupun di desa ya. Memang dari sudut pandang ya, kebanyakan petani itu dianggap itu remeh ya. Jadi dekil, kemudian kotor ya, tidak menjanjikan ya. Tapi ini sebuah tantangan kawan, tantangan yang kita harus membuktikan ya,
membuktikan bahwa jati diri seorang petani itu luar biasa ya, dan tidak dipandang sebelah mata ya, tidak kalah dengan pekerjaan lain ya. Jadi dengan konsep 800 juta ini, saya yakin petani kembali menunjukkan jati dirinya, tidak perlu banyak lahan yang luas ya untuk memulai ya. Cukup dengan step by step yang kita lakukan sedikit demi sedikit ya. Tapi dengan ketekunan ya, insya Allah kita akan setiap tahun akan semakin besar, akan tambah besar. Tidak ada usaha itu yang langsung besar ya, semua itu butuh proses. Jadi ada proses yang harus kita lalui. Jadi yang penting tahun ini kita sudah memulai ya, dan jangan katakan untuk memulai, jangan katakan untuk mencoba ya, tetapi katakanlah memulai ya. Jadi kalau usaha ya, apalagi di porang ya, katakanlah memulai tahun ini ya, jangan katakan mencoba ya. Karena konsekuensinya sendiri kawan, kalau mencoba itu bisa gagal. Kalau gagal nanti Anda tidak akan tanam lagi dan mutung ya. Mutung itu kalau putus asa ya, udah nyerah ya. Tapi kalau Anda memulai, berarti itu awal. Kalaupun Anda ada gagalan di dalamnya, tetap kita optimis, kita yakin kita akan berhasil, dan kita akan belajar karena di porang tidak ada senior, tidak ada junior ya. Kita semua butuh revolusi pola tanamnya ya, dan kita butuh inovasi di dalamnya, karena inovasi menentukan sebuah hasil ya. Dengan inovasi-inovasi yang kita buat, itu akan menambah semangat kita, menambah wawasan kita untuk mengembangkan, dan kita berbagi pengalaman ya ke mereka, ke kawan-kawan kita yang sesama pembudidaya porang ya. masih banyak kawan-kawan kita yang lain yang di pedesaan maupun di pelosok yang belum ngerti porang, belum ngerti tentang komoditas porang ini ya, belum ngerti tentang hitung-hitungannya, estimasinya ya. Masih dicampur dengan satu lahan, kemudian campur dengan tujuan mereka kalau panen bisa panen bersamaan ya. Jadi metode-metode itu yang harus kita pahami, dan kita harus membuat inovasi tentunya ya. Jadi ini tugas kita kawan untuk berbagi ya. Ini tugas kita saling mengisi ya, sosialisasi dan menambah wawasan kita ya. Kita sharing antar sesama petani yang dengan tujuan kita menambah wawasan tadi, dan kawan kita juga paham dan juga mengerti ya, menambah ilmu mereka ya dalam proses penanaman porang ya. Jangan patah semangat kawan, kita mulai tahun ini ya, karena mudah-mudahan dengan porang ini kita membawa dan mampu mendongkrak ya perekonomian di daerah kita masing-masing ya. Tetap semangat dan tetap berinovasi ya. Dan tentunya salam dahsyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi tak simpen enek sajroning hati.
manggape dek wingi aku lan kowe tau ngikut janji neng saiki neng aku ngerti kowe neng endi kabut lereng wiles dek semono dadi saksi nalika tresnamu lan tresnaku dadi siji pangesesemu ra iso tak lali rasane dino-dino godho aku rino wengi surupe sengenge koyo ngelengke nalika tanganmu akan deng taman gape adem hawa kuno ise tarasake tresnaku kesandung karo kowe neng diparane karo kowe neng diparane semono dadi saksi nalika tresnamu pantresnaku dadi siji manesesemu ra iso tak lali rasane dino-dino godho aku